Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membuat video tugas atau UTS filsafat umum. Sebelum melanjutkan ke pembahasannya, saya di sini ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rasya Adi Ismail, NIM 241410138. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 3D. Dan hobi saya yaitu berolahraga, karena berolahraga adalah untuk menyehatkan badan. Oke, perkenalan pun sudah selesai dan kita lanjut ke pembahasan dalam materi yang akan saya bahas. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Oke, kita selanjutnya ke pembahasan tentang apa yang sudah dikasih oleh Bapak dosen. Nah, jadi pembahasannya, jadi saya ceritakanlah tentang apa itu filsafat yang Anda ketahui dari perkuliahan yang sudah dijalani dan kenapa mempelajari menjadi filsafat itu sangat penting. Nah, jadi filsafat itu sangat penting karena untuk melatih kita dan mengembangkan kemampuan yang berpikir kritis. Nah, dalam filsafat tersebut mengajarkan kita untuk apa ya? Untuk tidak menerima begitu saja segala sesuatu yang tampak atau yang tidak secara umum. Nah, kita itu harus didorong nih untuk menyelidiki atau kita menganalisis dan mengevaluasinya. Nah, adapun asumsinya, argumennya, dan pandangannya yang berbeda secara logis dan mendalam. Nah, adapun kemampuan ini sangat penting ya. Sana filsafat itu di era informasi ini untuk membedakan argumen yang baik dan yang buruk serta menghindari bias atau kesehatan berpikir atau yang bisa kita sebut dengan logika. Nah, kan itu kan tentang itu kan tentang ya melatih mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Ada lagi nih yang saya ketahui itu memperoleh kebijaksanaan dan pemahaman diri. Nah, jadi filsafat mengajak kita untuk merenung dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan fundamental. Seperti apa sih pertanyaan fundamental itu? Ya, seperti siapakah saya? Apakah tujuan hidup ini? Dan bagaimana seharusnya saya bertindak? Nah, jadi supaya mencapai pemahaman yang lebih jernih tentang makna eksistensis yang pada akhirnya meruntun pada sikap yang lebih bijaksana. Nah, itu kan udah ya yang kedua, dan ada pun memperluas pola pikir yang bisa kita sebut dengan intelektual mandiri. Studi filsafat ini memperkenalkan kita berbagai perspektif aliran dan pandangan dunia dari filsuf sepanjang sejarah ya. Misalnya, contohnya ya, rasionalisme, empirisme, idealisme, eksistensialisme. Nah, itu kan udah ya. Yang saya ketahui juga tentang filsafat ini, ada tiga pilar ya utama dalam filsafat umum ini. Yang ke satu, ontologi, atau yang bisa kita sebut dengan teori tentang keberadaan atau realitas. Nah, penjelasannya, ontologi ini adalah cabang filsafat yang paling tua dan paling mendasar. Nah, jadi hakikatnya realitas ya, mencari tahu apa itu dasar esensi dari kenyataannya. Apakah dunia ini pada dasarnya material seperti pandangan materialisme? Jadi gitu penjelasan yang ontologi ini. Nah, yang saya ketahui juga ada pun yang kedua ya, epistemologi, atau yang bisa kita sebut dengan teori tentang pengetahuan. Nah, jadi penjelasannya, epistemologi ini membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan episteme, yaitu bagaimana kita memperoleh atau memvalidasi dan menentukan batas-batas pengetahuannya. Nah, jadi
pada sumber utama pengetahuannya, dari mana pengetahuan yang sahih berasal. Apakah dari akal, rasio, ataukah dari pengalaman indrawi? Nah, itu pembahasan yang epistemologi. Dan adapun pembahasan yang saya ketahui yang terakhir ya, yang ketiga. Adapun aksiologi yang bisa kita sebut dengan teori tentang nilai. Nah, jadi aksiologi ini adalah dari cabang-cabangnya filsafat yang menyelidiki hakikat nilai atau yang bisa kita sebut dengan aksios. Ia membahas mengapa suatu dianggap baik, indah, benar, dan berguna. Nah, adapun contohnya yang bisa saya ketahui ya, adapun etika yang bisa kita sebut dengan filsafat moral. Adapun estetika yang bisa kita sebut dengan filsafat keindahan. Adapun udah. Adapun penekanan ulang inti kepentingan filsafat. Nah, adapun contohnya menginteraksi pengetahuan, meningkatkan argumen, membentuk pandangan dunia. Nah, jadi menurut saya filsafat umum itu seperti itu. Seperti itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan, dan itu menurut saya tentang pembahasan filsafat umum yang saya ketahui di perkuliahan. Oke, gitu saja pembahasan dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.